Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya menyapa juga sobat yang ada di rumah ataupun dimanapun berada pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita ketemuan ya, ada tamu bintang tamu kita ya, Bapak Khair, Bapak Khair Gusnandar ya. Beliau adalah direktur dari PBMT Roasia ya, maksud saya BMT Roasia, yaitu tentang teknologi, menangani teknologi di BMT-BMT yang ada di bawah lingkungan Perhimpunan BMT Indonesia, Pak. Iya. Pripun Pak kabarnya, Pak? Baik, alhamdulillah Mas John. Alhamdulillah. Pak, pada kali ini kita akan diskusi tentang teknologi untuk mendukung pembinaan keluarga utama ya. Iya. Di mana pada saat ini kita sama-sama tahu ya, pemirsa juga ada tahu bahwa saat ini sudah masuk pada generasi digital natif, di mana anak-anak kita, generasi kita sudah masuk di lingkungan itu ya. Oleh karena itulah kemudian kira-kira ada hal-hal yang bijak kemudian bagi kita ya semuanya, bagaimana kemudian menggunakan teknologi. Oleh karena itulah kemudian Pak Khair ya, kesempatan kali ini saya akan diskusi ringan, santai, rileks ya sama keluarga. Gimana sih pendapat Pak Khair ya selaku direktur di bidang teknologi ya terkait dengan perkembangan teknologi saat ini, Pak? Ya, perkembangan teknologi saat ini tentunya sangat luar biasa setelah kemudian era era listrik, kemudian penggunaan data dan sebagainya, dan itu sangat luar biasa perkembangannya. Tapi realnya memang ya kita harus kemudian memahami itu sebagai sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa menghindari itu. Dan kalau kita dalam hal ini sebagai seorang beragama, ya anggap saja ini sebagai bagian dari sunatullah, mau seperti apa gitu. Iya, setuju ya. Ini bagian dari suatu keniscayaan yang harus memang dilalui ya, Pak ya. Artinya kita tidak bisa kemudian menjauhi teknologi, Pak ya. Tidak. Ya, justru kita harus bermain di teknologi. Enji, Pak. Bagaimana sih Pak sebenarnya menurut jenengan terkait dengan penggunaan teknologi yang kemudian itu bijak ya di dalam keluarga misalnya, baik itu untuk anak-anak kita biar dia menggunakan teknologi tepat sasaran, Pak ya, tidak digunakan untuk hal-hal yang kurang manfaat. Ya tentunya kita sebagai orang tua harus paham dulu, artinya memahami tentang teknologi itu sendiri, kemudian juga mencoba melihat apa sih teknologi yang kemudian bisa dipakai oleh anak-anak kita. Cuma kemudian kita harus juga sadar betul bahwa teknologi saat ini kan sudah melekat di anak-anak kita. Sejak mereka dari kandungan itu sudah terlibat dengan teknologi informasi. Mas Jondi punya anak. Ketika dulu istri Mas Jondi hamil, diperiksakan di USG enggak? Oh iya. Artinya sejak mereka di kandungan, mereka sudah melekat teknologi itu. Sampai kemudian lahir, sampai kemudian merebut HP kita untuk ya sekedar bermain-main. Ya itulah sudah keniscayaan juga bahwa anak-anak kita memang keniscayaannya mereka hidup bersamaan dan berdampingan dengan teknologi itu sendiri. Sejak dalam perut ya sudah dikenalkan dengan berbeda teknologi. Barangkali dengan generasi saya yang tidak mengenal itu di waktu kita kecil kan. Iya. Itu tentu jauh berbeda Pak ya dengan generasi kita saat ini. Nah, kemudian Pak bahwa kehadiran teknologi ini kemudian banyak mengurangi cara-cara bersosial anak-anak kita ini Pak, generasi kita ya. Misalnya dia lebih asik pakai gadget ya. Misalnya berkumpul pun dia lebih dekat dengan yang jauh, Pak. Malah jauh dengan yang dekat ya. Biasanya kita berkumpul ya. Atau mungkin ketemuan dengan kawan-kawan. Harapannya ingin kemudian bertemu itu ya berdiskusi, saling lepas kangen. Tapi justru dia lebih asik dengan teknologinya. Nah, kira-kira apa Pak yang perlu kita bekalkan kepada generasi kita agar bijak Pak dalam menggunakan teknologi? Teknologi ini kan alat ya. Ya. Jadi sifatnya netral. Ya, yang paling penting kemudian harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengenai teknologi dan juga kemudian mengkreasi dengan penggunaan teknologi itu. Bagaimana agar tumbuh kembang anak-anak kita itu tidak kemudian berefek negatif dengan penggunaan teknologinya gitu loh.
Ya. Dan itu tantangan, kita tidak bisa menghindarkan misalnya tiba-tiba perangkat teknologi yang kita berikan kepada anak-anak kita, kita sita. Ya. Itulah malah menjadi masalah baru. Dia Oke, tidak oke. akan mampu mengekspresikan dirinya sama dengan teman-temannya. Misalnya teman-teman yang menggunakan aplikasi TikTok, Iya. aplikasi apapun itu, mereka kemudian eksis di media sosial, sementara dia nggak ngerti. Ini kan menjadi problem baru di sisi mereka. Oke, 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 oke. kalau kita barangkali ketika tidak ketemu teman, Iya. itu masalah. Iya, Tapi iya. anak-anak kita barangkali mereka juga bisa berteman di media sosial. Iya, iya, Hanya iya. kita memang belum tahu persis efeknya jangka panjangnya, apakah mereka akan menjadi pribadi yang asosial atau tidak. Iya, 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 Ini iya, kan iya. harus digunakan juga perspektif bahwa bisa jadi orang itu jiwa sosialnya muncul tapi dengan penggunaan teknologi. Oke, oke, oke. Bukan berarti kemudian teknologi itu kita apa kepekaan sosial itu tidak bisa kita maknai dengan Iya. istilah-istilah di masa lalu ya, Pak ya? Iya. Ini Oke, oke. ukuran-ukuran kita kadang-kadang terjebak pada ukuran-ukuran di persepsi kita sendiri. Iya, iya. Padahal dunia itu bergerak Iya. dan tumbuh itu akan selalu menggunakan cara-cara baru sesuai dengan apa yang dipersepsikan oleh siapa yang kemudian Oke. menjadi generasi itu sendiri. Oke. Berarti keprihatinan apa pendidikan prihatin itu sekarang jauh ya berbeda, Pak. Kalau dulu kita mungkin pada saat kuliah ya, dapat misal juga ya, saat kuliah itu yang namanya prihatin itu ketika kekurangan kiriman ya. Ya kurang kiriman ya. Sekarang begitu mereka kita tidak berikan teknologi itu menjadi prihatin bagi Prihatin mereka juga. ya. Ya, menurut jenengan Pak, baiknya generasi anak-anak kita ini kita fasilitasi apa kita batasi, Pak? Oke, yang jelas pondasi utama tetap harus kita tanamkan adalah keyakinan tentang keberagamaan kita. Itu harus Oke. menjadi kita tanamkan. Oke. Kembali lagi teknologi hanya sebagai alat. Ya. Lah, apakah kemudian kita batasi atau fasilitasi? Cenderung adalah kita fasilitasi, cuma kita atur. Iya, 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 iya. Karena kalau kita singkirkan teknologi ini dengan anak-anak kita, mereka akan menjadi orang yang terasing di dunia sekarang. Oke, oke. Iya, iya, Gitu loh. iya, iya, iya. Orang dulu mungkin aneh melihat orang ketawa-ketawa sendiri di hadapan HP. Iya, iya, Iya iya, dah. iya, iya, iya. Karena kita tidak melihat itu hal yang biasa, tapi sekarang orang Iya. yang tidak pegang HP itu malah menjadi orang aneh. Menjadi orang aneh kebalik, Iya. Pak ya. Iya kan? Oke, oke, Ketika oke. kita misalnya di tempat keramaian, tempat wisata, melihat Heeh. anak-anak yang kemudian berlari-lari, tidak ada yang misalnya nggak bawa HP sama sekali, dia akan melihat orang lain yang Iya. melihat HP menjadi tontonan yang menarik kan begitu. Iya, 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 Jadi iya. keterasingan itu bisa jadi karena memang kita menjadi pihak yang minoritas. Iya, iya, iya. Sementara mayoritasnya sudah pakai HP. Itu Betul. sisi sosial, sisi Iya. psikisnya juga menjadi yang perlu diteliti juga. Iya, 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 iya. Memang sekarang ini ada yang menarik, Pak ya. Banyak sekali sekolah-sekolah kemudian di masa lalu itu melarang anak Ya, bawa HP ya. ya, Dengan adanya pandemi Covid ya 19 ini anak justru diwajibkan Ya. dengan apa namanya penggunaan teknologi ya. Salah Ya. satunya adalah smartphone. ya. Kira-kira Pak seberapa efektif sih Pak penggunaan teknologi ini dalam membina keluarga misalnya dalam konteks mengikutan pelajaran jarak jauh yang saat ini ada Pak di kira pandemi? Saya kira untuk masalah pendidikan konsepnya tetap kita nggak bisa sepenuhnya mengandalkan teknologi. Oke. Karena kembali lagi anak saya sendiri Iya, misalnya iya. di masa harus dia belajar Heeh. pakai layar komputer, Iya. itu dia buka puluhan layar. Iya, iya, iya. Dia akan skip di mana dia hanya sekedar sebagai peserta pasif, Iya. sementara dia main game sambil dengerin gurunya bicara. Wow, multi berarti Pak ya. Iya. Akhirnya multi Pak ya. Ya, Oke. itu kan jadi tidak efektif gitu loh. Iya, iya, Bahwa iya. kita berharap anak kita serius Ya. dengan pembelajarannya, dia jadi nggak serius. Oke, oke, oke. Seberapa efektif pesan-pesan yang diterima dia dari gurunya, itu kembali lagi juga belum kita uji dalam jangka panjang kan. Iya, iya. Yang jelas ya ketika dia dapat ulangan ya masih bisa ngikuti. Iya, 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 iya. Berarti Pak, jenengan lebih setuju ya bahwa teknologi ini justru memberikan dampak positif ya kepada generasi, bukan Kembali sebaliknya. lagi, teknologi adalah sebuah alat. Alat ya. Mau negatif atau positif tergantung kita. Iya, 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 iya. Kalau kita menjadi orang yang mengendalikan teknologi, Iya, iya. insya Allah itu berpendapat positif. Oke. Tetapi kalau kita dikendalikan teknologi,
Ya. maka akan banyak madaratnya. Oke. Jadi perspektifnya bukan apakah teknologi membawa dampak negatif atau positif, kembali Iya. lagi ke kita, Iya, iya, iya. mau kita ke arah positif atau kita justru menjadi orang yang dikendalikan. Itu menjadi negatif pastinya. Menjadi negatif ya. Ya. Apakah kita jadi korban tergantung dari kita. Ya, Ada nggak Pak tips-tips ya? Karena kadang-kadang juga ketika kita memberikan apa namanya ya smartphone kepada anak-anak kita ya, kemudian kita mungkin sulit untuk mengontrol anak-anak itu ya. Iya. Ketika sudah dikasih smartphone kita tidak tahu karena kelihatannya memang anak-anak kita saat ini lebih perhatian kepada smartphone ya daripada perintah orang tua ya. Karena smartphone itu ya lebih sensitif ya, begitu disentuh langsung dia Ya. merespon ya, responsif ya. Sedangkan orang kita sebagai orang tua kadang-kadang dipanggil berkali-kali bahkan mungkin karena kita tidak fokus sehingga anak mengalihkan pada teknologi, pada smartphone tadi. Nah, kira-kira Pak dari apa ya smartphone tadi, gimana sih Pak caranya biar bisa mengontrol Pak anak-anak kita ini ya wah itu dalam smartphone? pertanyaan mudah tapi jawabannya susah. Ya, ya. Lah gimana? Ya, saya yakin semua orang tua ketika perspektifnya masih dengan pendidikan masa lalu pasti sulit mengendalikan anak-anak sekarang. Iya, iya, iya. Cuma kalau generasi-generasi yang baru yang memahami teknologi, pasti dia punya cara bagaimana agar teknologi itu tidak menjadi sebuah alat yang merusak. Oke, oke. Justru kalau saya sebenarnya sekarang ini berpandangan begini, kenapa tidak kita perbanyak anak-anak yang nanti menjadi pengendali teknologi? Oh, ini menarik nih. Ini menarik nih. Ya, Iya, iya. katakanlah kita harus tetap membentengi anak kita dengan akidah, kalau perlu menjadi hafiz Quran, Iya, iya. tetapi dia harus menguasai teknologi. Oke, oke. Sehingga nanti ketika mereka dewasa bisa menciptakan teknologi, katakanlah mungkin semacam media sosial, media apapun yang kemudian sesuai dengan karakter apa yang ingin kita buat. Oke, 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 oke. Kalau kita menjadi pasar dari teknologi yang dibuat oleh orang lain, Ya. tentunya kita akan menjadi konsumen yang kita tidak bisa mengendalikan apapun. Oke. Seperti katakanlah kita menggunakan, katakanlah sekarang banyak orang pakai WA dan sebagainya. Iya. Kita kan mau tidak mau harus mengikuti aturan yang dibuat oleh WA itu Pak ya. dari WA sendiri atau katakanlah Iya, Facebook Facebook, sebagai ya. pemilik dari WhatsApp kan gitu. Iya, iya, iya. Nah, bagaimana ketantangannya adalah anak-anak Muslim, anak-anak kita di Indonesia ini yang ke depan itu justru yang akan menciptakan penantang-penantang dari teknologi-teknologi atau mungkin aplikasi yang dibuat oleh pihak lain. Oke, oke. Berarti kita lebih pada memproduksi justru Pak ya. Iya. Oke. Karena kalau tidak begitu, selamanya kita menjadi pasar, ya selalu akan menjadi mengikuti siapa yang produksi. Betul, betul, betul. Apalagi perkembangan zaman sekarang ini ya, semakin ke depan ini saya kira Dan agar teknologi. masuk ke situ ya memang anak-anak harus dibiasakan dengan penggunaan teknologi. Kalau enggak, dia juga tidak akan mampu. Oke. Karena bagaimanapun juga ada proses trial and error di anak-anak ketika menggunakan perangkatnya, apakah itu handphone maupun laptop. Oke. Jadi gitu pemirsa tadi ya disampaikan oleh Pak Direktur kita bahwa anak-anak kita itu bukan kemudian dijauhkan, tapi bagaimana kemudian anak-anak kita yang mengendalikan teknologi dengan menggunakan hal-hal yang manfaat ya Pak ya. Iya. Manfaat, tidak kemudian kita melarang anak-anak kita bisa jadi Cooper juga Pak. Iya. Jadi Cooper tidak tahu perkembangan sedangkan dunia sudah harus pakai teknologi ya. Iya. Kira-kira Pak ada apa ya closing statement lah Pak dari jenengan terkait dengan gimana sih dukungan teknologi itu di dalam mewujudkan keluarga utama, karena kita temanya keluarga utama Pak. Ya kembali lagi, kita sebagai orang tua jangan juga kudit lah. Oke. Kita harus mengetahui sebenarnya katakanlah psikologi anak kita seperti apa. Oke. Kita harus tahu tentang karakter dari teknologi yang kita hadapi juga, sehingga kita punya treatment yang tepat untuk kita berikan ke anak-anak kita menuju apa yang menjadi cita-cita ideal dalam berkeluarga. Kembali lagi di kita bahwa tujuan dari membangun keluarga kan menjadi keluarga yang utama yang katakanlah sesuai dengan tuntutan-tuntutan syar'i dan sebagainya. Nah kalau kita tidak mengenali itu semua, mustahil lah kita bisa mempersepsikan mau membentuk keluarga utama macam apa. Oke, oke. Ya intinya kita harus menguasai ya teknologinya, ya psikologi anaknya. Psikologi anaknya. Sehingga nanti ketika kita melarang apa yang tidak boleh, kita ada alasan. Oke. Kalau justru kemudian kita dorong anak-anak
atau kita sediakan aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan persepsi kita tapi menarik bagi anak-anak. Iya, iya, iya. Sehingga pesan-pesan dari kita sebagai orang tua sampai melalui teknologi. Teknologi. Ya. Justru teknologi ini dijadikan alat membimbing anak-anak kita. Iya, harusnya kan Oke, begitu. Oke, oke. Jangan oke. melihat teknologi ini hanya sebagai ancaman, tapi juga peluang. Peluang. Oke, oke. Karena apa? Kalau tidak bisa menghindari teknologi. Iya, iya, iya. Justru kalau kita justru melarang anak-anak menggunakan teknologi, yang terjadi anak menjadi kudet, menjadi kuper, menjadi orang terasing di lingkungannya. Iya, karena lingkungannya sudah bagi teknologi semuanya ya. Ya. Oke, saya kira itu dari bincang sore kita ya, Ya. Pak Khair ya, Pak Direktur kita. Bahwasanya memang berbicara terkait dengan teknologi ini, yuk kita anak-anak kita siapkan ya, dengan fasilitas-fasilitas teknologi yang kemudian Kan menjadi sesuatu yang membanggakan. ya Anaknya hafiz Quran, soleh, solehah, teknologinya canggih, kan begitu. hingga selamat dunia akhirat. Di dalam di dalam pergaulan dunianya anak-anak kita juga tidak ketinggalan ya dari perkembangan teknologi. Akhirannya tetap dapat, dan inilah yang mungkin bisa kita katakan dalam membangun keluarga utama ini, yaitu adalah menyiapkan generasi kita tidak kuper dunia dan juga tidak kuper akhirat ya. Saya kira itu. Terima kasih saya kira Pak Direktur kita ya pada bincang sore hari ini terkait dengan teknologi dalam keluarga utama. Mudah-mudahan ini manfaat ya diskusi singkat ini. Saya kira terima kasih sekali lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.